Spring 2023 baru aja kelar. Setelah bosen ngelihat idol mati, anak SMP tapi spek tante-tante, terus juga dewa loli, sekarang mungkin kalian butuh tontonan anime baru untuk mengisi waktu nganggur kalian di summer tahun ini. Ya sebenarnya kalian harusnya cari aktivitas lain sih selain nonton anime. Demi udah kelar anjir, dari kapan tahu? Keluar rumah sono. Oke, sejak zaman dahulu kala, waifu telah berkembang dari masa ke masa. Telah banyak jenis inovasi waifu yang dikembangkan di dunia anime ini, mulai dari waifu buntung, waifu penyakitan, sampai waifu budek. Nice. Tapi sekarang kita berhasil mengembangkan varian waifu jenis baru, yaitu waifu mata picek. Anime ini berjudul Suki no Koga Megane wa Wasureta. Reaksi gua pas nonton anime ini pertama kali adalah, oh my god, ini anime pakai GTX 3080 anjir. Grafiknya mirip Minecraft mode realistis. Anime ini bercerita tentang Kaede Komura yang punya gebetan cantik bernama Ai Mie. Si Mie ini tuh perfect banget, tapi dia punya kekurangan, yaitu matanya rabun. Kita akan mengikuti kisah Komura yang menjaga Mie karena dia sering lupa bawa kacamata, padahal matanya rabun. Sebagai orang yang pakai kacamata juga ya, untuk pertama kalinya gue bisa bilang, ini waifu gue banget anjir. Gue juga sering gitu lupa bawa kacamata, jadi relate bro. Si Mie ini mungkin adalah waifu yang cocok bagi kalian yang punya muka jelek, karena kalau memang cinta itu buta, kenapa nggak sekalian aja cari pacar yang buta? Bayangkan kalian sedang ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, menjauhi diri dari hawa nafsu dunia yang menggoda. Kalian pun memutuskan untuk menjadi biksu di suatu kuil. Tapi sayangnya, ternyata kuil yang kalian tempatin isinya cewek seksi semua. Dan akhirnya kalian malah jadi raja harem. Inilah anime Temple, atau dibaca Tempuru, bercerita tentang seorang pemuda bernama Akemitsu Akegami yang ingin menjadi seorang biksu, tapi malah jadi raja harem. Kemarin kita dikasih anime Dewa Loli, tapi sekarang kita malah dikasih biksu fuckboy. Damn bro, ini Jepang lagi kenapa ya? Seperti biasa, MAPPA akan flexing budget animasi mereka dengan ngeluarin JJK Season 2. Setelah kemarin mereka nge-milking kita dengan bikin movie JJK Zero, sekarang kita bakal lanjut lagi ke timeline utama cerita JJK. Bagi kalian para fans Kakashi versi KW ini, aka penyepong Gojo, kalian mungkin bakal seneng banget dengan cerita JJK musim ini. Karena musim ini akan berfokus kepada cerita masa lalu Gojo pas masih di SMA. So basically, Gojo is back to the high school. Omong-omong soal high school, pernah nggak kalian pas SMP dulu ngerasa kalau diri kalian adalah main karakter di suatu anime? Kalian ngerasa kalau kalian adalah cowok terkeren di dunia dan semua cewek pasti klepek-klepek sama kalian. Tapi terus, permasalahan muncul ketika kalian masuk SMA dan kalian menyadari kalau muka kalian itu standar. Look at this dude. Inilah anime The Dreaming Boy is a Realist. Anime ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Wataru Sajo yang tertampar realita kalau sebenarnya dia itu orang biasa dan bukan protagonis anime romcom harem. Yang which is sebenarnya dia memang protagonis anime romcom harem sih. Oregairu kan udah tamat ya, dan Hachiman pun udah bahagia gitu sama Yukino. Untuk menggantikan peran karakter gue banget yang dipegang sama Hachiman, maka si Sajo ini adalah kandidat yang tepat. Bro, cewek deketin lu cuma karena ada maunya doang, gak punya skill keahlian, terus juga dibilang muka lu standar sama emak, bapak, kakak, dan semua orang di sekeliling lu. Ini karakter gue banget anjir. Bener-bener dah. Anjir, tuh kucing gede banget bangsat. Oke, coba bayangin kalau kalian nemu anak kucing yang ditinggal sendirian di pinggir jalan. Karena kasihan, kalian pun memutuskan untuk melihara anak kucing tersebut. Tapi tiba-tiba, anak kucing tersebut jadi gede banget. Dan akhirnya malah kalian yang dipelihara sama dia. Itulah mungkin hipnosis singkat anime ini. Kalian mungkin berpikir ini anime bakal jadi anime furry yang sas. Tapi gue jamin ke kalian, tidak bakal ada adegan sas apapun di anime ini. Oke, mungkin ada sih beberapa. Bayangin di dunia masa depan, perkembangan AI sudah sangat maju. AI bukan lagi cuma sekedar dipakai buat ngerjain skripsi kuliah yang gak kelar-kelar, ataupun gambar waifu cakep buat muasin nafsu sange para wibu. Tapi, AI sudah menjadi manusia itu sendiri. Di masa ini, robot humanoid telah mencakup 10% total populasi penduduk dunia. Robot humanoid adalah makhluk yang abadi. Jika mereka terkena penyakit seperti virus ataupun kecelakaan kerja lain, mereka dapat membackup data mereka, lalu meriset ulang program mereka. Seperti riset ulang Windows kalau kena virus. Tapi yang menjadi dilema adalah, apakah mereka tetap orang yang sama? Inilah anime Gene of AI. Anime yang dimana basically ChatGPT berkuasa. No. 10 tahun telah berlalu semenjak Demon Lord telah dikalahkan. Demon Lord yang dahulu mengancam dunia, bereinkarnasi kembali, tapi jadi loli cebol yang lemah. Di anime ini kita akan mengikuti cerita Demon Lord yang telah bangkit kembali, tapi restart dari level 1. Dia yang penasaran dengan bagaimana nasib hero Max yang dahulu telah mengalahkan dia, dikagetkan dengan kondisi hero yang dulu mapan, sekarang jadi melarat. Kayak para mantan artis di Indo anjir.
Di setiap musim pasti ada aja anime isekai yang bermunculan, dan nggak terkecuali untuk musim summer kali ini. Di musim ini, mulai dari isekai cewek antagonis sampai isekai Holland Bakery, kita punya semua. Tapi, semua isekai itu bakal kalah, karena di musim ini kita akan kedatangan anime isekai terbaik sepanjang masa. Isekai yang bahkan ceritanya melebihi Re:Zero, Overlord, sampai Konosuba. Isekai ini juga grafiknya mantep banget, melebihi Jujutsu Kaisen ataupun Demon Slayer. Isekai yang gue maksud adalah isekai vending machine. Anime ini bercerita tentang seorang pria yang terisekai menjadi vending machine. Dia... ya sebenarnya itu aja sih hipnosisnya. Apalagi yang kalian harapkan. Tapi serius deh, awalnya gue meremehkan anime ini. Karena konsepnya apa coba? Terisekai jadi vending machine. Isekai bawa HP aja udah aneh anjir. Ini lagi, terisekai jadi mesin. Tapi ya, pas gue nonton anime ini, anehnya kok gue menikmati gitu. Gue suka bagaimana cerita anime ini di-develop. Yang awalnya vending machine-nya nggak guna dan gak ada yang mau make, sampai vending machine-nya viral dan rame yang beli. Gue nggak ngerti gitu. Tapi kok gue engage sama cerita anime ini. Banyak nonton isekai kali ya, otak gue rusak. Tapi gue bisa bilang, anime isekai vending machine ini mungkin adalah isekai terbaik musim ini. Karena siapa gitu yang bisa nyaingin nih anime? Musim ini, selain JJK, banyak banget anime yang dapat season terbaru. Kayak Anokari, Bungo Stray Dog, Masamune Kun, bahkan No Game No Life pun dapat season 2. Tunggu bentar, ini bukan No Game No Life anjir. Shiro-nya nggak underage. FBI, open up! Oke, bagaimana kalau anime No Game No Life dan Classroom of the Elite digabung? Tapi berbeda dengan Sora dan Ayano Koji yang jenius dan Sigma Male, MC di anime ini adalah orang bego dan beta male kayak kalian. Berbeda dengan Sora dan Ayano Koji yang selalu menghadapi lawan-lawannya yang curang dengan taktik jenius mereka, Hiroto adalah seorang penipu culun dan bukan lawannya yang curang, tapi malah dia yang mencurangi mereka. Anime ini menceritakan tentang Hiroto yang tiba-tiba ngalahin siswi terkuat di sekolahnya dan lalu dipaksa berbohong untuk mempertahankan statusnya sebagai siswa baru yang jenius. Bro, nih anime mirip banget kayak No Game No Life. Jadi buat kalian yang udah nyerah nunggu season 2-nya, bisa lah nih anime mengisi kekosongan hati kalian. Ya, tapi mungkin sayangnya di sini Shiro-nya nggak jadi loli. Ngomongin Shiro yang udah gak jadi loli lagi, dari dulu udah banyak gitu perdebatan tentang mana yang lebih baik antara loli kawaii yang bisa manggil lo Oni-chan atau One-chan wadidaw yang beropai besar. Ini adalah pertanyaan yang sulit untuk dijawab, tapi ada beberapa anime yang mencoba menjawabnya dengan cara menggabungkan loli kawaii dengan One-chan yang seksi menjadi satu. Salah satunya adalah anime ini, bercerita tentang pekerja kantoran bernama Shinozaki yang lagi ngegebet senpai lolinya yang kawaii dan juga beropai besar. Ini anime basically Uzaki-chan tapi tanpa Uzaki-channya. Berbeda dengan Uzaki yang ampas dan ngeselin, di sini senpainya tuh kawaii dan juga seksi. Kalau kalian butuh kisah percintaan ringan yang bisa membuat hidup suram kalian tambah cerah, maka anime ini cocok buat kalian. Ya seenggaknya daripada kalian mati depresi karena kesepian, kalian bisa mati karena diabetes nonton anime ini. Dijodohin paksa itu biasanya bikin sengsara. Di zaman dahulu, banyak banget orang yang dijodohin paksa. Bayangin gitu, lu tiba-tiba dijodohin sama om-om ugly bastard. Kan serem banget. Tapi ya, untungnya cewek satu ini malah dijodohin sama opa-opa Korea. Ini adalah anime Happy Marriage, menceritakan tentang kisah cinta bahagia Mio yang tiba-tiba dijodohkan dengan komandan ganteng spek opa-opa Korea. Anime ini basically sinetron SCTP, tapi versi anime. Kita punya saudari tiri bajingan, emak tiri kampret yang bisanya marah-marah doang, terus juga bapak kandung yang kerjaannya AFK ngeliatin anaknya disiksa tiap hari. Gue nonton nih anime, serasa jadi mama di jam 5 sore anjir. Damn, ini kok Giga Chat masuk anime anjir. Apakah kalian bosan dengan MC OP berambut hitam yang cool seperti Kirito? Sudah muak melihat karakter generik yang kerjaannya membela kebenaran dan ingin mencari karakter baru yang unik? Maka anime ini cocok untuk kalian. Karena di anime ini kita akan mengikuti Hell, MC Giga Chat yang ingin menghancurkan umat manusia dengan senyumnya yang mirip All Might. Tapi ya, terdapat pertanyaan besar tentang kenapa si Hell ingin menghancurkan umat manusia. Padahal dulu dia adalah pahlawan mereka. Tapi ya fuck lah umat manusia anjir. Gua gak peduli bener atau salah. Kalau senyuman Giga Chat yang semenawan ini, gue rela sih diratain sama tanah. Harry Potter adalah novel terlaris di dunia. Siapa gitu yang gak suka bocah berkacamata yang mainin tongkat sihir? Bentar, itu kayaknya agak sah sih. Tapi bagaimana kalau di dunia sihir Harry Potter, kalian bukannya bawa tongkat sihir, tapi malah bawa pedang? Di anime ini kita akan mengikuti cerita Oliver yang akan sekolah di Akademi Sihir Camberley, which is Hogwarts versi KW 100. Gue penasaran di anime ini apakah bakal ada Dumbledore-nya? Kalian para wibu pasti punya waifu kalian masing-masing. Beberapa dari kalian mungkin cinta sama waifu kalian karena mukanya yang kawaii atau bodinya yang seksi. Tapi bagaimana kalau waifu kalian tinggal pala doang? Berlatar di abad 19-an, waifuku yang ini lagi nyari badannya yang hilang karena dimaling sama orang bule. Kita akan mengikuti cerita dia dalam memecahkan kasus misteri yang menegangkan. Tapi ya, misteri sebenarnya adalah apakah kalian bakal tetap cinta sama waifu kalian kalau dia tinggal pala doang? Ketaro adalah seorang pemuda yang sensitif dengan hantu. Dia memiliki pengalaman traumatis karena kelebihannya ini. Untuk menyembuhkan traumanya itu, dia pun memutuskan untuk menjadi guru les. Tapi ternyata muridnya malah begini. Seperti yang bisa kalian tebak, ini adalah tipe anime horor yang ngasih kontras warna supaya feel-nya jadi creepy. Kalian mungkin sering gitu menemukan anime horor yang seperti ini. Awalnya gue cukup skeptis sama anime ini. Gue ragu gitu, apakah anime ini bisa bikin ceritanya jadi horor? Tapi hal itu terjawab setelah gue melihat ini. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man?
Get your ass on, boy. Bye. You get your goddamn. 会社に行かなくていい一日ってなんて素晴らしいんだ。 Ini toh yang terjadi ketika staff MAPA libur. Oke, gue jarang gitu excited sama anime zombie. Anime zombie terakhir yang beneran bikin gue excited contohnya mungkin adalah anime High School of the Dead. Dan itu pun excitednya di hal yang lain. Gue mungkin gak perlu lagi gitu kasih tahu ke kalian apa premis dari anime ini. Karena kalian mungkin udah pernah denger dari berbagai macam video YouTuber lain tentang hipnosis anime ini. Tapi mungkin ada satu hal yang bisa gue komentarin dalam anime ini, yaitu nih cewek mukanya mirip mantan gue ya.